Air 1 bak 2 kula lebih. Tai cecak jatuh dari atas. Tus. Kira-kira berubah air 1 bak tuh gara-gara tai cecak masuk? Enggak. Bau air? Enggak berubah. Warna air? Tidak. Rasa air? Tidak berubah. Berarti air ini masih tetap suci lagi mensucikan. Berarti dia punya kekuatan untuk menolak hukum najis apabila masuk najis. Itu kalau air. Plus ditambah air ini sulit untuk dijaga, karena kita kalau air kan selalu terbuka aja gitu, jarang ditutup-tutup. Ya. Beda misalnya minyak makan, banyak ini cukup 2 kulah nih minyak makan tuh di drum. Nah, minyak ini benda cair tapi bukan air, makanya dia pakai berwudu tak bisa. Nah, minyak ini tidak punya kekuatan untuk menolak hukum najis, makanya dia dhaif. Tidak punya kekuatan untuk menolak hukum najis, sehingga kalau masuk najis kepada minyak tuh, walaupun dia banyak, cukup 2 kula atau lebih, berubah atau tak berubah minyak itu gara-gara masuk najis, tetap hukumnya bernajis. Tapi kalau air, dia punya kekuatan menolak hukum kenajisan. Masuk najis selama air itu belum berubah, masih tetap begitu saja, maka air itu bisa menolak hukum kenajisan, sehingga air tetap suci lagi, tapi dengan syarat kalau air itu lebih 2 kulah. Nah, 2 kulah atau lebih banyak. Kalau sedikit sama aja. Tapi kalau minyak makan sebanyak apapun, 1 tangki itu, tangki 5 liter, 5.000 liter, lebihlah 2 kulah tuh. Lebih. Nah, lebih 2 kulah, mau barangkali pula. Baik. Berarti air minyak makan ini banyak, cuman dia nggak punya kekuatan menolak najis. Kalau tai cecak aja lah masuk ke minyak makan 1 tangki itu, bernajis semua 1 tangki. Tapi kalau 1 tangki itu isinya air untuk minum itu, isi ulang, masuklah tai cecak, terus selama tidak berubah air itu gara-gara masuk najis, air itu suci dibersihkan. Kalau 5 tai cecak lah masuk ke 1 tangki itu, sampai bau tai cecak bu airnya, warnanya berubah dari warna tai cecak. Kalau dijilat sampai terasa tai cecaknya. Kecuali kalau tai cecak ini dijilat, terasa lah. Ini airnya kalau dijilat sampai jadi terasa air jadi rasa tai cecak. Berarti airnya tidak berubah. Selama tidak berubah itu air, karena dia cukup 2 kula, dia bisa menolak hukum najis. Tapi kalau benda cair yang bukan air, mau air tebu 1 tangki itu, air nira, air kelapa, minyak makan, itu benda cair tapi bukan air ya. Maka nggak sah dia berwudu pakai yang tadi disebutkan. Masuk najis, mau berubah atau tak berubah, hukumnya bernajis. Kok gitu? Karena dia tidak punya kekuatan untuk menolak hukum kenajisan. Dia lemah, dia dhaif. Makanya tidak harus menunggu berubah. Begitu masuk najis, air kelapa itu menjadi air kelapa bernajis, air tebunya menjadi air tebu bernajis, air niranya jadi air nira bernajis, minyak makannya jadi minyak makan bernajis. Itulah bedanya benda cair dengan air. Plus ditambah, kalau benda cair itu tidak sulit untuk menjaganya, karena secara umum kalau minyak makan orang hati-hati betul karena mahal, pasti ditutup itu. Begitupun air tebu. Kalau ada air tebu sampai 1 drum dibuka, bodoh kali itu orang. Pastinya ditutup, dia takut. Nanti kita masuk apa-apa, kayak tutup. Jadi nggak sulit menjaganya. Tapi kalau air, contohnya air bak itu aja, ada tutup air bak itu. Mana? Biarkan aja begitu. Nah, jadi sulit menjaga air. Makanya ada semacam kemaafan.
seandainya pun masuk najis, selama dia cukup 2 kula dan tidak berubah, ya udah aman-aman aja. Nah, itulah bedanya benda cair dengan air.